Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack olahan tape singkong menjadi ide jualan ya. Ini unik banget, rasanya juga enak. Namanya kue tape buntel. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan membuat bahan isi. Siapkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbu ya, dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini akan aku haluskan menggunakan food chopper. Setelah halus, kemudian sisihkan terlebih dahulu untuk isian tape. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan A. Ada 100 gram tepung terigu dan 80 gram margarin. Ini akan aku aduk dan campur hingga menjadi tercampur rata, hingga bisa dipulung seperti ini. Kalau sudah bisa dipulung, kemudian sisihkan. Lalu siapkan bahan B, ada 100 gram tepung terigu dan 2 sendok makan gula pasir serta 1 sendok teh ragi roti. Tambahkan dengan kurang lebih 50 ml air. Kemudian aduk hingga tercampur. Setelah itu nanti akan aku tambahkan dengan margarin. Nah, untuk pemberian airnya itu sedikit demi sedikit ya, dikira-kira. Jika memang 50 ml itu kebanyakan, boleh dikurangi. Oke, selanjutnya setelah tercampur rata seperti ini akan aku tambahkan dengan 20 gram margarin. Kemudian uleni hingga menjadi kalis. Nah, jika semuanya sudah kalis seperti ini, kemudian siapkan kedua bahan A dan B-nya ya. Nah, di sini untuk bahan A itu akan aku letakkan di bagian dalam daripada adonan B. Ini aku pipihkan terlebih dahulu ya untuk adonan A dan juga adonan B-nya. Nah, untuk adonan B dipipihkan agak melebar, kemudian untuk adonan A-nya letakkan di bagian tengahnya, kemudian tutup. Setelah adonan A tertutup seperti ini, kemudian akan aku pipihkan ya. Jadi pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk memipihkannya itu perlahan saja, dan jangan lupa untuk alasnya ditaburi dengan tepung tipis-tipis supaya tidak nempel nantinya. Oke, ini akan aku pipihkan memanjang, kemudian akan aku lipat. Nah, untuk memipihkan dan melipatnya ini secara 2 kali ya. Oke, ini untuk lipatan yang pertama. Setelah dilipat pertama seperti ini, kemudian taburi kembali dengan tepung tipis-tipis, lalu pipihkan lagi ya, menggunakan rolling pin seperti ini, hingga memanjang kembali, lalu lipat lagi. Nah, ini sudah lipatan yang kedua ya. Kemudian setelah itu akan aku pipihkan kembali dan memanjang. Untuk lipatan yang kedua ini dipipihkan memanjang dan tipis. Kemudian setelah itu akan kita potong-potong. Nah, ini aku memotongnya menggunakan penggaris pastre ya. Jadi aku potong bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, baru setelah itu akan aku potong kotak-kotak.
Bagi menjadi 14 kotakan seperti ini. Dan seperti ini ya, setelah dipotong kotak-kotak, untuk kulitnya ini berlapis tipis. Kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Aku ambil satu persatu untuk dipipihkan dan diberikan isian bahan tape singkong tadi. Oke, pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya akan aku berikan isian tape dan potongan keju, lalu lipat untuk kulit. Nah, seperti ini ya, kurang lebih untuk isian tapenya 1 sendok makan. Oke, selanjutnya dilipat aja, lalu letakkan di dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Atau kalau kalian tidak punya kertas baking paper, boleh dioles menggunakan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Oke, seperti ini. Kemudian aku letakkan ke dalam loyang. Lakukannya hingga semuanya selesai. Jadi ambil per kotak, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Lalu isi bagian tengahnya dengan 1 sendok makan isian tape dan juga potongan keju. Kemudian lipat. Nah, jika sudah, kemudian tutup ya dengan menggunakan serbet, istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian akan aku oles permukaannya dengan 1 butir kuning telur hingga merata ya, seperti ini. Dan lalu taburi dengan keju parut secukupnya. Karena prosesnya akan kita oven, di sini ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, selanjutnya akan kita oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah, suhu 170 derajat Celcius. Setelah matang kemudian angkat, lalu biarkan hingga dingin, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya seperti ini. Oke, dan ini sudah dingin. Selanjutnya akan aku letakkan ke dalam cup mika ya. Kalian bisa menggunakan cup mika apa aja. Bisa menggunakan cup mika seperti ini atau bisa juga menggunakan cup mika yang lain. Nah, di suhu ruangan untuk tape buntel ini bisa bertahan maksimal 5 hari. Nah, seperti ini ya hasilnya, sangat cantik sekali untuk tape buntel ala aku. Nah, ini juga bisa kalian jual bijian ya. Untuk persatunya kalian bisa jual kisaran di 3.000 sampai 5.000 rupiah. Nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Seperti ini tampilan di bagian tengahnya. Jadi untuk kulitnya itu lembut dan bagian dalamnya itu juga lumer ya, karena ada tape tadi. Nah, ini cocok banget jika kalian jadikan sebagai ide jualan isian snack box maupun ide jualan oleh-oleh. Oke, demikian tadi saja resepku kali ini, cara membuat snack untuk ide jualan. Namanya tape buntel ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.